Pemirsa Berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. ...144 penyakit tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat dengar pendapat. Ibnu Sina dan Arifin Nur pamit akhiri masa jabatan di pemerintahan Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin berikan fasilitas kelistrikan, pengamanan hingga tenaga kesehatan di Haul Guru Zuhdi yang kelima. Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat dengar pendapat keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. RDP tersebut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Zainah Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dr. Rashidah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Hasan Basri Dr. Siti Zainab dan jajarannya pada Rabu kemarin. RDP dilakukan untuk membahas keputusan Menteri Kesehatan tentang 144 penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan tersebut diantaranya kejang demam, tetanus, HIV/AIDS tanpa komplikasi, tension headache, migrain, Bell's palsy, dan vertigo. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Zainah Stuti mengatakan, 144 daftar penyakit yang tidak dijamin itu sebenarnya dijamin di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurutnya pasien yang berobat di fasilitas tingkat pertama bisa dirujuk sesuai dengan hasil indikasi medis, termasuk gawat darurat. Tapi kalau tidak gawat, tidak bisa dijamin dan hanya dijamin di tingkat pertama saja. 144 diagnosa yang ramai beredar ini kan kadang-kadang kalau dirujuk ya ada dijamin. Sebenarnya itu dijamin secara keseluruhan di FKTP, di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan betul atau tidak bisa dirujuk, itu bisa dirujuk sesuai indikasi medis, maka bisa dirujuk. Yang menentukan itu kalau terkait masalah rujukan. Kalau yang terkait permasalahan gawat darurat, ada kan yang tadi juga kita bahas gawat darurat itu yang menentukan juga adalah medis, teman-teman di UGD, dokter, tenaga medis. Kalau memang dia gawat, maka bisa dijamin. Kalau tidak gawat darurat, maka tidak bisa dijamin. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Syarifuddin mengatakan, dalam RDP, pihak BPJS Kesehatan tidak bisa memberikan keputusan tentang 144 pelayanan yang tidak ditanggung BPJS. Padahal 144 penyakit yang tidak bisa di-cover tersebut bisa di-cover melalui aturan yang berlaku. Karena tidak ada keputusan, pihaknya akan mempelajari aturan BPJS untuk menerapkan kembali jaminan kesehatan daerah. Hari ini kan pihak BPJS tidak bisa mengambil keputusan masalah yang 144 penyakit yang tidak di-cover oleh BPJS. Ternyata itu bisa di-cover tapi sesuai dengan aturan. Nah, untuk kelanjutannya kita bisa mempelajari dulu untuk bisa berhenti di BPJS atau belajar di jam kesda ya? Ya, tapi mengaji dulu gimana kan bisa yang kita pelajari. Karena belum adanya keputusan dari BPJS Kesehatan, rapat dengar pendapat akan kembali dilaksanakan dengan menghadirkan Kepala BPJS Cabang Barabai. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berpamitan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahannya jelang berakhir masa jabatan selama 2 periode. Ibnu Sina didampingi wakilnya Arifin Nur telah memimpin Kota Banjarmasin sejak 2016 lalu.
dan akan berakhir setelah wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin terpilih di Pilkada 2024 dilantik. Ibnu Sina menyampaikan pesan terakhirnya sebagai kepala daerah dengan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Banjarmasin yang telah bekerja keras selama masa kepemimpinan 2 periode. Ya, alhamdulillah hari ini apel 17 tiap bulan hari kita bagi Polri, dan sekaligus juga menjadi pembina upacara terakhir dalam masa jabatan sebagai wali kota Banjarmasin. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pemkab Banjarmasin, super tim yang hebat, yang mudah-mudahan bisa diteruskan. Saya titip tadi, terima kasih banyak atas dukungan selama ini untuk memajukan Kota Banjarmasin dan mewujudkan visi Banjarmasin Baiman, Barasi, Wan, Nyaman. Sekaligus tadi saya juga titip agar Pemkab Banjarmasin mendukung sepenuhnya kepemimpinan Pak Jamin dan Ibu Ananda sebagai pemimpin berikutnya akan melanjutkan program-program pembangunan Kota Banjarmasin, karena sesungguhnya bergantinya kepemimpinan itu hanya priorisasi, tetapi proses pembangunan kota itu terus berlangsung. Itu jadi satu kesatuan nanti kepemimpinan dan juga pembangunan hasilnya yang akan dirasakan oleh masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Ibnu Sina menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan dan menaruh harapan besar kepada kepemimpinan yang baru. Salah satu tantangan yang masih menjadi perhatian adalah masalah pengelolaan sampah di kota ini. Ibnu Sina berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan perencanaan yang matang agar Banjarmasin tetap menjadi kota yang bersih dan nyaman. Ibnu Sina juga menyampaikan pesan khusus untuk warga Banjarmasin. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama masyarakat selama ia menjabat sebagai wali kota. Ibnu Sina juga berharap agar masyarakat tetap menjaga semangat gotong royong dan terus berkontribusi dalam membangun kota. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jelang haul ulama asal Banjarmasin Ahmad Zuhdianur atau Guru Zuhdi yang kelima, suasana di dalam kubah Guru Zuhdi di kawasan Masjid Jami Sungai Jingah, Jalan Masjid Jami Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, belum ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak panitia. Sedangkan di luar kubah, sejumlah spanduk selamat datang sudah terlihat di beberapa titik di kawasan ini. Pihak panitia pelaksana juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pelaksanaan haul tersebut. Menurut Ketua Panitia Pelaksana, mereka nantinya akan mendapatkan beberapa fasilitas dari pemerintah Kota Banjarmasin, seperti kelistrikan, pengamanan, dan tenaga kesehatan. Selain itu, mereka juga diminta untuk melakukan pemilahan sampah agar sampah pasca haul tidak menumpuk. Pasalnya saat ini, pemerintah Kota Banjarmasin sendiri sedang getol-getolnya memberikan sosialisasi pemilahan sampah sebelum dibuang, karena dampak penutupan TPA Basiri. Terlebih diperkirakan jemaah yang hadir sekitar 100.000 jemaah. Dapat fasilitas dari Pemkab, terutama untuk kelistrikan, backup dari kepolisian dan lagi dari TNI. Pokoknya alhamdulillah didukung penuh lah dari Pemkab, didukung penuh supaya acara berjalan lancar. Kalau terkait ada acara nanti, ada hal-hal yang ditekankan dari panitia bagi jemaah yang datang mungkin? Yang jelas, kalau bisa datang berasih, beli berasih itu aja. Soalnya kan lagi booming nih masalah sampah, segala macam. Banyak hal yang kita bahas, terutama untuk kesiapan pelaksanaannya seperti apa. Kemudian dari Pemkab sendiri itu akan membantu memfasilitasi kegiatan ini, salah satunya adalah dalam penanganan sampah. Karena kita tiap tahun sampah dalam kegiatan-kegiatan itu selalu ada menimbulkan semacam masalah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya rapat koordinasi ini, pemilahan sampah itu juga lebih bagus lagi. Pihak panitia juga melibatkan sekitar 9.500 relawan, baik itu dari relawan BPK, Ormas, dan perorangan. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. ...144 penyakit tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat dengar pendapat. Ibnu Sina dan Arifin Nur pamit akhiri masa jabatan di pemerintahan Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin berikan fasilitas kelistrikan, pengamanan hingga tenaga kesehatan di Haul Guru Zuhdi yang kelima. PT Aspirasi Hidup Indonesia atau AHI mempersembahkan ASKO Day sebagai ajang perkenalan identitas merek baru yakni ASKO. General Manager Sales dan Operations ASKO, Fauzul Wildan menyampaikan dirinya beserta jajaran manajemen PT AHI sangat bangga dapat memperkenalkan produk ASKO kepada masyarakat Banjarmasin. Momen yang digelar di Living Plaza Jalan Ahmad Yani kilometer 9 ini sebagai penanda bahwa AHI sudah 30 tahun melayani konsumen di Indonesia. Perkenalan ASKO dimulai sejak awal bulan Januari tahun 2025 yang disebut transformasi identitas baru. Ini adalah acara media gathering dan struktur toko ASKO LP Banjarmasin. Tujuannya adalah hari ini kami tuh dengan bangga memperkenalkan ASKO. ASKO itu identitas merek baru dari PT Aspirasi Hidup Indonesia. Ya, jadi ini menandai kita itu sudah selama 30 tahun melayani konsumen di Indonesia. Dan ini adalah sebagai satu titik baru. Kita itu mentransformasi sebagai sebuah komitmen dari aspek inovasi, keunggulan, sama keberlanjutan dari company ASKO ini, Pak. Fauzul Wildan berharap masyarakat sudah harus mengetahui bahwa PT AHI sudah mengganti brand perusahaan ini menjadi ASKO. Selain itu dapat menginspirasi hidup lebih baik buat customer yang ada di Banjarmasin. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Program medical check-up gratis atau pemeriksaan gratis dari Kemenkes sudah bisa dinikmati oleh warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan di sejumlah puskesmas sejak Senin kemarin. Syarat untuk menikmati layanan ini adalah masyarakat yang berulang tahun di hari itu dan memiliki aplikasi Satu Sehat. Beberapa warga terlihat melakukan pemeriksaan gratis atau medical check-up di Puskesmas Cempaka Selasa lalu. Layanan kesehatan yang diterima warga berbeda-beda tergantung jenis kelompok usianya. Mulai usia 18 tahun hingga usia 59 tahun. Salah seorang warga Banjarmasin, Febriano Ramadan, yang berulang tahun pada 7 Februari kemarin mengatakan, ia merasa terbantu dengan adanya pemeriksaan gratis atau medical check-up di Puskesmas Cempaka ini. Jadi gimana nih, perdana melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan kemarin oleh pemerintah seperti apa? Alhamdulillah, bagus saja programnya. Pak, ada terbesit gitu ikut mencoba program ini? Pas cek-cek di WA, ada dari Kemenkes, di WA Kemenkes, jadi coba-coba di HP. Ada aplikasinya? Iya, ada aplikasinya di aplikasi Satu Sehat. Jadi tadi pemeriksaannya apa aja? Dari mata, gigi, tes darah, segala macam, telinga. Sementara itu, Ketua Mutu Puskesmas Cempaka Banjarmasin, Dr. Gigi Diah Sinda menyampaikan untuk waktu pelayanan sendiri tidak berbeda dengan waktu pelayanan kesehatan pada umumnya, yakni pada hari Senin hingga Kamis pada pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian hari Jumat pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, dan hari Sabtu pada pukul 8 hingga pukul 11:30 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk pelayanan tentu saja kami sebagai unit pelaksana teknis ya Pak ya, tentu saja kami mengikuti arahan dari Kemenkes, di mana untuk mendapatkan layanan ini ada prosedur yang harus diikuti oleh
oleh masyarakat ya, yang ingin memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis ini. Nah, itu sudah ada ketentuannya dan sudah mulai kami sosialisasikan, diantaranya yaitu mereka wajib memiliki akun Satu Sehat ya Pak ya. Jadi Satu Sehat itu harus di-download, kemudian diisi oleh yang bersangkutan untuk kemudian mengisi kuesioner dan melakukan pendaftaran. Setelah itu silakan menghubungi puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Program ini dijalankan di seluruh Indonesia dan akan membiayai 60 juta orang penerima manfaat pada tahun 2025. Pemerintah pun merencanakan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 200 juta penerima manfaat pada tahun 2026 mendatang. Fudail dan Lutfi Darman melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjarraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. ...144 penyakit tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat dengar pendapat. Ibnu Sina dan Arifin Nur pamit akhiri masa jabatan di pemerintahan Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin berikan fasilitas kelistrikan, pengamanan hingga tenaga kesehatan di Haul Guru Zuhdi yang kelima. Jumat Berkah adalah kegiatan yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri 3 Dirgahayu, Kabupaten Kota Baru sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama. Kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan nasi bungkus ini diantaranya ke pelajar anak yatim piatu di sekolah, panti asuhan, dan warga yang melewati jalan veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru.
Kepala Sekolah SDN 3 Dirgahayu Tri Suworo Rahmat mengatakan, kegiatan Jumat Berkah dilakukan untuk menumbuhkan rasa peduli anak sekolah kepada sesama, terutama yang membutuhkan uluran tangan dari yang mampu. Bantuan yang dibagikan berupa nasi bungkus sebanyak 200 bungkus yang dibagikan langsung ke anak yatim piatu yang ada di sekolah, dan selebihnya dibagikan ke panti asuhan dan dibagikan di sepanjang jalan veteran Kota Baru. Kami melaksanakan Jumat Berkah. Jadi pengumpulan nasi bungkus ini dilakukan oleh semua siswa-siswi kami. Kemudian kami bagi ke panti asuhan, kemudian sebagian kami berikan kepada anak yatim di sekolah kami sendiri, kemudian dibagi di pinggir jalan ini, Pak. Ini dari SD mana, Pak? Ini dari SDN 3 Dirgahayu. Dilaksanakan setiap hari Jumat ya, Pak? Tiap hari Jumat, minggu pertama saja dulu, Pak. Karena ini untuk mensosialisasikan dulu. Tapi insya Allah nanti kita bisa laksanakan 1 bulan 2 kali, selanjutnya bisa 1 bulan 4 kali. Ini untuk pendanaannya dari mana, Pak? Pendanaannya semuanya pure dari orang tua, membawakan nasi bungkus dari rumah masing-masing. Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin setiap Jumat SDN 3 Dirgahayu Kabupaten Kota Baru. Mulyana Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini.
144 penyakit tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat dengar pendapat. Ibnu Sina dan Arifin Nur pamit akhiri masa jabatan di pemerintahan Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin berikan fasilitas kelistrikan, pengamanan hingga tenaga kesehatan di Haul Guru Zuhdi yang kelima. Puluhan anak-anak dari berbagai sekolah sepak bola di Banjarmasin antusias mengikuti coaching klinik bersama dengan mantan penyerang tim nasional Indonesia Gendut Doni di lapangan mini soccer pelajar Mula Warman Banjarmasin beberapa waktu lalu. Seperti yang terlihat, para peserta yang merupakan bibit pemain bola Banua sangat semangat mengikuti berbagai materi dan sesi latihan yang diberikan. Dalam kegiatan ini, para peserta disuguhkan dengan berbagai materi latihan yang diharap bisa menambah fisik dan skill para pemain masa depan ini. Di antaranya dribbling, passing, hingga penyelesaian akhir. Peserta coaching klinik, Revan dan Alif, mengaku senang bisa mengikuti coaching klinik dan berharap dirinya bisa banyak mendapat pengalaman dan bisa menjadi pemain berbakat. Perasaannya gimana perasaannya? Senang karena bisa berlatih sama Bang Gendut Doni. Sebagai mantan Timnas Indonesia. Tadi pelajaran apa aja yang didapat? Dribbling, shooting, passing, game. Dari SSB mana? SSB Junior 2000. Oke, seneng gak ikut kayak begini nih? Nah, kelas berapa nih? 5. Apa nih cita-citanya nanti? Kiper. Pengen jadi kiper apa? Timnas. Luar biasa ya, Nemo antusias dari adik-adik SSB yang ada di Banjarmasin, khususnya luar biasa dengan sesi coaching klinik pagi ini, tentunya dengan materi yang kita berikan, dia melaksanakan, dia melakukannya itu dengan antusias. Mudah-mudahan harapan saya juga akan lahir bibit-bibit muda yang bisa berkiprah di persepak bola Indonesia. Sebelumnya, tim Siwo PWI Pusat bersama dengan tim Siwo PWI Kalimantan Selatan menggelar laga persahabatan dengan tim Barito Putra Legend di lapangan mini soccer pelajar Mula Warman Banjarmasin beberapa waktu lalu. Dalam laga ini, para pengurus Siwo berkesempatan melawan tim Barito Putra Legend yang diisi beberapa pemain nasional ternama seperti Sofyan Morahan, Abu Nawas, Isnan Ali, hingga Frans Sinatra Huey. Laga persahabatan ini diharapkan bisa mempererat tali silaturahmi antar wartawan olahraga dan bisa saling mengakrabkan satu sama lain melalui olahraga bersama. Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.